Hujan turun tipis seperti asap, tidak deras, tidak juga berhenti. Hanya tergantung di udara desa seperti kabut basah yang bikin dingin masuk sampai ke tulang. Lampu-lampu rumah warga mulai mati satu persatu. Jalan desa menjadi gelap. Anjing-anjing yang biasanya ribut justru diam. Dan di pendopo tua milik Ki Baskoro, suara gamelan masih berbunyi pelan. Padahal pertunjukan wayang sudah selesai sejak 3 jam yang lalu. Tidak ada sinden, tidak ada penabuh, tidak ada warga. Tapi suara kendang dan saron masih terdengar samar dari dalam pendopo yang gelap. Beberapa warga yang melewati jalan depan pendopo mengaku melihat bayangan perempuan duduk di belakang kelir. Rambutnya panjang, tubuhnya putih, dan mulutnya seperti sedang menyanyikan tembang Jawa. Warga tidak ada yang berani mendekat, karena semua orang di desa itu tahu perempuan itu sudah mati. Namanya Dena, sinden paling cantik yang pernah dimiliki Ki Baskoro. Dan sejak kematiannya, semua pertunjukan wayang Ki Baskoro berubah menjadi mimpi buruk. Di sebuah desa yang cukup jauh dari kota, tinggal seorang dalang bernama Ki Baskoro. Namanya terkenal hampir ke seluruh wilayah kabupaten. Bukan cuma karena kemampuannya memainkan wayang, tapi karena pembawaannya yang tenang, ramah, sopan, dan suka membantu warga. Usianya sekitar 50 tahunan, tubuhnya kurus, sorot matanya tajam tapi lembut. Kalau berbicara, suaranya pelan. Orang-orang menghormatinya bukan cuma sebagai dalang, tapi juga sesepuh desa. Setiap ada masalah, setiap ada hajatan, setiap ada warga sakit yang aneh, nama Ki Baskoro selalu disebut. Rumahnya sederhana, berada di pinggir sawah. Di belakang rumah ada pendopo kayu besar tempat latihan gamelan dan pertunjukan kecil. Di malam-malam tertentu, suara wayang dan sinden sering terdengar sampai jauh ke jalan desa. Warga senang mendengar suara itu, karena bagi mereka, suara gamelan dari rumah Ki Baskoro seperti tanda kalau desa masih hidup. Namun semakin terkenal namanya, pertunjukan Ki Baskoro mulai berubah. Dia sering menerima undangan besar, pentas sampai luar daerah, dan penonton mulai menuntut pertunjukan yang lebih megah, lebih meriah, lebih modern. Susunan sinden lama dianggap kurang menarik. Beberapa sinden mulai tua. Ada yang menikah, ada yang pindah kota, ada juga yang berhenti karena sakit. Akhirnya Ki Baskoro mulai mencari sinden baru. Dia ingin pertunjukannya tetap hidup, tetap ramai, dan tetap disukai warga. Dari semua perempuan yang datang mengikuti latihan, hanya satu yang langsung membuat seluruh pendopo diam. Namanya Dena. Dena datang sore hari, langit sedang merah, udara panas, debu jalanan masih berterbangan. Saat dia masuk ke pendopo, beberapa penabuh gamelan langsung menoleh bersamaan. Tubuhnya tinggi, kulitnya putih bersih, rambutnya hitam panjang, matanya tajam, dan cara berjalan perempuan itu terasa aneh. Pelan, tenang, tapi seperti menarik perhatian semua orang. Tidak ada yang tahu asalnya dari mana, katanya dari desa lain. Dena masih muda, usianya sekitar 27 tahun. Saat pertama kali mencoba menyanyi, seluruh pendopo mendadak sunyi. Suara Dena sangat indah, tapi bukan cuma indah. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat bulu kuduk berdiri. Suaranya lembut dan dalam, seperti memanggil. Bahkan beberapa penabuh gamelan terlihat bengong setelah mendengar suaranya. Ada yang salah pukul, ada yang menatap Dena terlalu lama. Ada juga yang sampai tidak sadar rokoknya habis sendiri. Ki Baskoro awalnya hanya diam memperhatikan, tapi semakin lama tatapannya ke Dena semakin berubah. Lebih lama dan lebih diam. Kejadian itu mulai disadari orang-orang. Sejak Dena masuk kelompok wayang Ki Baskoro, jumlah penonton meningkat drastis.
Warga dari desa lain berdatangan. Banyak laki-laki sengaja duduk paling depan hanya untuk melihat Dena bernyanyi. Beberapa bahkan rela datang sebelum maghrib agar bisa melihat Dena turun dari mobil rombongan. Ada yang mengirim hadiah, ada yang mengirim makanan, ada yang sampai mengikuti rombongan wayang ke desa lain. Dena menikmati semua itu. Dia suka diperhatikan, suka dipuji, suka melihat laki-laki kehilangan fokus hanya karena melihat wajahnya. Tapi ada satu orang yang paling sering diperhatikan Dena, Ki Baskoro. Awalnya hubungan mereka terlihat biasa, hanya dalang dan sinden. Namun perlahan berubah. Tatapan mereka terlalu sering bertemu. Mereka terlalu sering tinggal paling akhir di pendopo. Dan beberapa warga mulai melihat Dena sering datang ke rumah Ki Baskoro malam hari, diam-diam dan tanpa suara. Tidak butuh waktu lama sampai gosip mulai menyebar. Beberapa perempuan desa mulai tidak suka pada Dena karena suami mereka terlalu sering membicarakan sinden itu. Bahkan ada laki-laki yang sampai bertengkar dengan istrinya gara-gara nekat menonton wayang setiap malam. Dena seperti candu, sekali melihatnya sulit melupakan. Dan perlahan mulai muncul cerita-cerita aneh. Ada penabuh gamelan yang mengaku mimpi Dena selama 7 malam berturut-turut. Ada pemuda desa yang tiba-tiba sakit panas setelah ditolak Dena. Ada juga laki-laki yang mendadak stres karena terus mendengar suara tembang Dena di telinganya. Semakin lama cerita itu makin menyeramkan. Sampai akhirnya seorang dukun tua dari desa sebelah mengatakan sesuatu. Dena memakai susuk, bukan susuk biasa, melainkan susuk pemikat yang ditanam melalui ritual tertentu. Konon susuk itu membuat siapapun yang mendengar suaranya akan mudah terikat batin, sulit berpaling, sulit melupakan, dan semakin sering mendengar suaranya, semakin kuat pengaruhnya. Awalnya Ki Baskoro tidak percaya, namun perubahan mulai terasa. Dia menjadi lebih emosional, lebih mudah marah, lebih sering melamun. Bahkan beberapa kali pertunjukan wayang menjadi kacau karena Ki Baskoro kehilangan fokus. Padahal sebelumnya dia sangat disiplin. Suatu malam setelah pertunjukan di desa pinggir hutan, Ki Baskoro duduk sendirian di belakang kelir. Lampu minyak tinggal sedikit, udara dingin. Penonton sudah pulang, tapi suara nyanyian Dena masih terdengar pelan. Ki Baskoro menoleh. Dena berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya seperti terlalu hitam. Dan saat perempuan itu tersenyum, Ki Baskoro merasa dadanya sesak. Bukan karena takut, tapi seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah menjadi hubungan terlarang. Diam-diam, rahasia, tidak diketahui siapapun. Dena mulai sering datang ke rumah Ki Baskoro saat malam. Biasanya lewat belakang rumah, melewati sawah, tidak pernah lewat jalan depan. Beberapa warga sempat melihat bayangan perempuan berjalan di tengah kabut malam menuju rumah Ki Baskoro. Tapi tidak ada yang berani memastikan. Karena semakin lama, aura rumah Ki Baskoro berubah. Pendopo yang dulu hangat mulai terasa dingin. Burung-burung tidak pernah hinggap di atap pendopo lagi. Kucing liar yang biasanya tidur di sana mendadak hilang. Dan setiap malam Jumat terdengar suara perempuan tertawa pelan dari belakang rumah. Hubungan Ki Baskoro dan Dena semakin dalam. Namun bersamaan dengan itu, kondisi Ki Baskoro semakin buruk. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya kurus. Dia mulai sulit tidur, sering mendengar suara tembang tanpa sumber. Kadang saat sendirian, dia melihat Dena berdiri di sudut ruangan. Padahal perempuan itu tidak ada. Beberapa kali Ki Baskoro mencoba menjauh, tapi selalu gagal. Ada rasa takut, ada rasa rindu, ada rasa marah. Semuanya bercampur.
Sementara itu, Dena mulai berubah. Perempuan itu semakin aneh. Kadang tertawa sendiri, kadang duduk menatap kosong, kadang berbicara pelan seperti sedang bicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Beberapa sinden lain mulai tidak nyaman. Mereka merasa Dena bukan perempuan biasa. Suatu malam latihan gamelan berhenti mendadak karena salah satu penabuh melihat sesuatu. Di belakang Dena ada bayangan hitam tinggi berdiri menempel di tubuhnya. Bayangan itu tidak bergerak, tidak punya wajah, tapi matanya merah. Penabuh itu langsung pingsan. Dan sejak saat itu, banyak anggota kelompok wayang mulai keluar. Mereka takut, namun Ki Baskoro tetap mempertahankan Dena. Dan keputusan itu menjadi awal dari kehancurannya. Pertunjukan terbesar mereka berlangsung di sebuah desa dekat hutan jati. Ribuan orang datang, pendopo penuh, lampu penerangan dipasang di mana-mana. Suasana sangat meriah. Namun sejak awal, Ki Baskoro merasa tidak tenang. Udara malam terasa berat. Angin dingin berputar di sekitar panggung. Dan Dena terlihat berbeda. Wajahnya sangat pucat, bibirnya merah menyala. Matanya seperti menghitam. Saat mulai bernyanyi, suasana mendadak berubah. Penonton diam, tidak ada suara. Bahkan anak-anak kecil berhenti menangis. Suara Dena malam itu terasa seperti masuk ke kepala, bukan ke telinga. Beberapa penonton mulai terlihat linglung. Ada yang menangis, ada yang tertawa sendiri, ada yang menatap panggung tanpa berkedip. Ki Baskoro mulai ketakutan. Dia merasa Dena bukan lagi perempuan yang dikenalnya. Di tengah pertunjukan, Ki Baskoro melihat sesuatu di belakang kelir. Sosok perempuan lain, rambutnya panjang, tubuhnya hitam, mulutnya sangat lebar. Sosok itu berdiri tepat di belakang Dena dan perlahan masuk ke tubuh perempuan itu. Lampu panggung tiba-tiba mati, gamelan berbunyi kacau. Angin kencang masuk ke pendopo. Teriakan penonton terdengar di mana-mana. Saat lampu menyala lagi, Dena sudah berdiri di tengah panggung sambil tertawa. Tertawanya bukan suara manusia, serak, panjang, dan membuat semua orang merinding. Ki Baskoro langsung menghentikan pertunjukan malam itu. Namun sejak kejadian itu, teror sebenarnya baru dimulai. Setelah pertunjukan di desa hutan jati, Dena mendadak menghilang beberapa hari. Tidak ada kabar, tidak bisa dihubungi. Namun Ki Baskoro justru mulai mengalami gangguan aneh. Setiap malam dia mendengar suara gamelan dari belakang rumah, padahal tidak ada siapapun. Kadang suara itu sangat jelas, kadang hanya samar seperti datang dari jauh. Suatu malam, Ki Baskoro terbangun karena mendengar suara perempuan bernyanyi tepat di depan kamar. Saat pintu dibuka, tidak ada siapapun. Namun lantai rumah basah oleh tanah merah. Jejak kaki perempuan terlihat menuju ke pendopo. Ki Baskoro mengikuti jejak itu sambil membawa lampu minyak. Udara malam sangat dingin, kabut turun rendah. Saat masuk pendopo, suara nyanyian itu berhenti. Dan di tengah ruangan, Dena duduk membelakangi. Rambutnya panjang menutupi tubuh. Dia diam dan tidak bergerak. Ki Baskoro memanggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Lalu, perlahan kepala Dena berputar, sampai wajahnya menghadap Ki Baskoro. Mata hitam seluruhnya, mulutnya tersenyum terlalu lebar. Lampu minyak Ki Baskoro langsung padam, dan suara tertawa perempuan memenuhi pendopo. Sejak malam itu, Ki Baskoro mulai meminta bantuan beberapa orang pintar. Namun semua mengatakan hal yang sama. Dena membawa sesuatu, dan sesuatu itu mulai menguasai dirinya. Ki Baskoro akhirnya mengetahui kebenaran. Dena memang memakai susuk.
tapi bukan untuk kecantikan biasa. Dia melakukan ritual pemikat dengan perjanjian tertentu. Semakin banyak laki-laki tergila-gila padanya, semakin kuat makhluk yang menempel di tubuhnya. Dan kini, makhluk itu mulai meminta tumbal. Ki Baskoro panik. Dia mencoba memutus hubungan dengan Dena, namun Dena menolak. Perempuan itu mulai obsesif, mulai mengancam, mulai menunjukkan sisi-sisi mengerikan yang selama ini tersembunyi. Suatu malam, pertengkaran besar terjadi di pendopo. Tidak ada saksi, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Yang warga tahu, malam itu terdengar suara gamelan sangat keras sampai menjelang subuh. Lalu terdengar jeritan perempuan. Dan setelah itu, semuanya sunyi. Keesokan paginya, Dena menghilang. 3 hari setelah Dena menghilang, warga menemukan sesuatu di hutan belakang desa. Bau busuk, menyengat, seperti bangkai hewan. Namun semakin masuk ke hutan, baunya semakin parah. Sampai akhirnya warga menemukan tubuh perempuan di dekat pohon besar. Tubuh itu sudah rusak, pucat dan penuh tanah. Rambutnya panjang berantakan, matanya terbuka, mulutnya seperti menahan sakit. Dan perempuan itu Dena. Warga geger, polisi datang. Namun kematian Dena terasa aneh. Tidak ada luka jelas, tidak ada tanda perlawanan, tapi wajahnya terlihat sangat ketakutan. Seolah sebelum mati, dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ki Baskoro sejak penemuan mayat itu berubah total. Dia lebih sering diam, tidak mau bicara, tidak mau menerima tamu. Dan yang paling menyeramkan, setiap malam dari pendoponya kembali terdengar suara sinden. Padahal Dena sudah dikubur. Awalnya warga mengira semuanya akan selesai setelah Dena mati. Ternyata tidak. Justru sejak kematian itu, teror semakin menjadi. Pertunjukan wayang Ki Baskoro mulai kacau. Setiap pentas selalu ada gangguan. Lampu mati sendiri, gamelan berbunyi tanpa disentuh. Suara perempuan tertawa terdengar dari belakang panggung. Bahkan beberapa penonton mengaku melihat sosok perempuan duduk di atas kelir. Tubuhnya putih, rambutnya panjang, matanya hitam. Suatu malam di sebuah pertunjukan desa sebelah, sinden pengganti mendadak menjerit. Dia melihat perempuan berdiri di sampingnya. Wajahnya rusak dan tubuhnya penuh tanah kuburan. Sinden itu langsung pingsan. Pertunjukan dibubarkan. Warga mulai takut mengundang Ki Baskoro. Nama besarnya perlahan hancur. Namun gangguan paling mengerikan terjadi di rumah Ki Baskoro sendiri. Setiap malam terdengar suara langkah perempuan mengelilingi rumah. Kadang suara nyanyian Jawa terdengar tepat di luar jendela. Kadang ada suara ketukan di pintu belakang. Tapi saat dibuka, tidak ada siapapun. Namun tanah merah selalu tertinggal di depan pintu. Ki Baskoro mulai kehilangan akal. Dia tidak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, dia melihat wajah Dena. Semakin lama dia mulai berbicara sendiri. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang berteriak tengah malam. Warga mulai mendengar Ki Baskoro meminta maaf sambil menangis dari dalam rumah. Namun tidak ada yang tahu sebenarnya apa yang terjadi saat malam itu ketika Dena mati. Hujan turun deras malam itu. Angin kencang membuat pohon-pohon jati bergerak seperti bayangan raksasa. Beberapa warga yang pulang dari ronda melihat lampu pendopo Ki Baskoro menyala. Padahal semua tahu Ki Baskoro sudah lama tidak latihan. Karena penasaran, mereka mendekat. Dan dari luar pendopo terdengar suara gamelan lengkap, sangat jelas. Seperti ada pertunjukan besar, padahal tidak ada undangan, tidak ada penonton, tidak ada rombongan. Saat salah satu warga mengintip lewat celah kayu, tubuhnya langsung lemas. Di dalam pendopo, Ki Baskoro sedang memainkan wayang sendirian.
Matanya kosong, wajahnya pucat, dan di belakangnya duduk seorang sinden. Perempuan itu memakai kebaya putih, rambutnya panjang, kulit pucat, suaranya lirih. Tapi yang paling menyeramkan, kaki perempuan itu tidak menyentuh lantai. Warga langsung lari ketakutan. Keesokan harinya mereka datang lagi bersama beberapa orang. Pendopo kosong, tidak ada siapapun. Namun di lantai terdapat bekas tanah merah membentuk jejak kaki. Dan di tengah pendopo ada bunga melati berserakan. Sejak malam itu tidak ada warga yang berani melewati rumah Ki Baskoro setelah maghrib. Kondisi Ki Baskoro semakin parah. Tubuhnya seperti orang sakit berat. Matanya cekung, janggutnya berantakan. Dia jarang makan, jarang mandi, dan terus mengurung diri. Sampai suatu malam, seorang sahabat lamanya datang. Dia mendengar suara tangisan dari dalam rumah. Saat masuk, Ki Baskoro duduk sendirian di depan kelir. Di depannya ada wayang perempuan, dan bau bunga melati memenuhi ruangan. Ki Baskoro akhirnya mengaku, malam pertengkaran itu Dena berubah. Perempuan itu mengamuk, matanya hitam, suaranya berubah, dan dia mengaku tidak ingin ditinggalkan. Ki Baskoro ketakutan. Dia merasa Dena bukan lagi manusia. Dalam keadaan panik dan penuh emosi, Ki Baskoro melakukan ritual penolak yang dia pelajari dari orang tua dulu. Namun, ritual itu justru membuat Dena tewas. Tubuh perempuan itu kejang. Mulutnya mengeluarkan darah. Dan sebelum mati, Dena tertawa. Tertawa panjang sambil mengatakan satu hal. Kalau kematiannya tidak akan membuat semuanya selesai. Setelah Dena mati, Ki Baskoro membuang tubuhnya ke hutan. Dan sejak itu, teror tidak pernah berhenti. Sahabat Ki Baskoro mencoba menenangkan. Namun saat mereka bicara, tiba-tiba suara perempuan menyanyi terdengar dari belakang rumah. Suaranya pelan dan lirih. Ki Baskoro langsung gemetar, wajahnya pucat, dan dari jendela terlihat sosok perempuan berdiri di tengah hujan. Wajahnya penuh dengan tanah. Malam Jumat Kliwon menjadi malam paling mengerikan di desa itu. Hujan turun sejak sore. Langit sangat gelap. Angin dingin bertiup terus. Sekitar tengah malam, suara gamelan kembali terdengar dari rumah Ki Baskoro. Kali ini jauh lebih keras. Warga ketakutan, namun beberapa orang nekat mendekat karena suara itu terlalu aneh. Bukan seperti dimainkan manusia. Nada-nadanya kacau, cepat, dan membuat kepala pusing. Saat warga sampai depan rumah, perlahan warga membuka pintu pendopo. Udara dingin langsung keluar dari dalam. Bau tanah kuburan dan bau melati sangat menyengat. Di tengah pendopo, Ki Baskoro berdiri sambil memegang wayang. Tubuhnya gemetar, matanya merah, dan di sekelilingnya bayangan hitam bergerak seperti orang menari. Lalu terdengar suara perempuan tertawa. Semua warga langsung melihat ke arah belakang kelir. Dena berdiri di sana. Namun tubuhnya sudah tidak seperti manusia. Kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya hitam seluruhnya. Mulutnya tersenyum sampai hampir ke telinga. Rambutnya bergerak sendiri seperti hidup. Dan suara nyanyiannya memenuhi pendopo. Beberapa warga langsung muntah. Ada yang menangis, ada yang jatuh pingsan. Lampu pendopo pecah satu persatu. Suara gamelan semakin keras. Ki Baskoro berteriak sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Dia meminta maaf berulang kali. Namun Dena terus mendekat. Saat wajah Dena tinggal beberapa sentimeter dari wajah Ki Baskoro, semua lampu mati total. Pendopo menjadi gelap, dan suara jeritan Ki Baskoro terdengar sangat panjang, sangat menyakitkan.
Warga tidak berani masuk. Mereka hanya mendengar suara benda jatuh. Lalu semuanya mendadak sunyi. Saat warga memberanikan diri masuk beberapa menit kemudian, Ki Baskoro sudah tergantung di tengah pendopo. Tubuhnya bergoyang pelan, lidahnya menjulur, matanya terbuka lebar. Di bawah tubuhnya terdapat wayang perempuan, dan di dinding belakang pendopo ada bekas tangan tanah merah, seperti ada puluhan tangan menempel di sana, banyak sekali. Tidak ada tanda Dena, tidak ada siapapun. Namun suara sinden masih terdengar samar dari luar pendopo. Suaranya pelan dan menghilang ke arah hutan belakang desa. Kematian Ki Baskoro membuat desa berubah. Pendopo itu akhirnya kosong. Tidak ada yang berani memakai. Siang hari saja tempat itu terasa dingin, apalagi malam. Warga sering melihat bayangan perempuan duduk di belakang kelir. Kadang terdengar suara gamelan sendiri, kadang terdengar suara orang menangis. Beberapa orang nekat masuk ke pendopo malam hari, lalu jatuh sakit. Ada yang demam, ada yang mengigau. Ada juga yang mengaku melihat perempuan berkebaya putih berdiri di pojok ruangan sambil tersenyum. Sampai sekarang rumah Ki Baskoro masih ada. Pendoponya masih berdiri. Kayunya mulai lapuk, atapnya bocor. Dan setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga mengaku masih mendengar suara sinden bernyanyi dari sana. Pelan dan menyayat, seperti suara perempuan yang belum menerima kematiannya. Dan yang paling menyeramkan, kalau ada laki-laki yang terlalu lama mendengar suara itu, biasanya mereka akan bermimpi didatangi perempuan cantik berkebaya putih, berdiri di tengah pendopo gelap, sambil tersenyum, dan memanggil nama mereka pelan-pelan, seperti dulu Dena memanggil Ki Baskoro. Konon siapapun yang mengikuti suara itu masuk ke pendopo saat malam, tidak akan pernah kembali sama. Karena di balik kelir tua milik Ki Baskoro, Dena masih bernyanyi, menunggu dan mencari seseorang untuk menemani dirinya di tempat gelap yang sama.